Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Puspaningdia Nurfani dengan NIM 22210141081. Di sini saya akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Mata yang Enak Dipandang, karya Ahmad Tohari. Mata yang enak dipandang, karya Ahmad Tohari. Mirta tak menjawab. Namun Tarsa mengerti bahwa Mirta sudah tak tahan lagi berada lebih lama di bawah matahari. Tarsa juga sudah tahu bahwa Mirta menyerah. Maka, tanpa tawar-menawar lagi, Tarsa membawa Mirta menyeberang dan berhenti dekat tukang minuman. Segelas es limun diminumnya dengan penuh rasa kemenangan. Mirta juga minum. Bukan es limun, melainkan air putih. Segelas, segelas lagi, dan segelas lagi. Selesai membayar minuman, Mirta minta diantar ke tempat yang teduh. Dalam bayangan pohon kerai payung depan stasiun, Tarsa kembali bergembira dengan yoyonya. Namun Mirta duduk memelut lutut, diam seperti bekicot. 3 gelas air putih yang baru diminumnya muncul kembali ke permukaan kulit, menjadi keringat untuk mendinginkan badan yang terlalu lama tersengat matahari. Rasa pening terus menggigit kepalanya, dan Mirta terhuyung ke samping karena tanah yang didudukinya terasa miring dan terus bertambah miring. Ketika merasa tanah makin cepat berayun, Mirta merebahkan badan, melengkung seperti bangkai udang. Keringatnya mulai mengering karena sapuan angin. Tapi wajahnya perlahan-lahan berubah pucat. Nafasnya megap-megap. Terdengar rintihan lirih dari mulutnya. Lalu segalanya tampak tenang. Mirta terbujur diam di bawah kerai payung depan stasiun. Mirta tertidur atau Mirta pingsan. Dan di dekatnya, Tarsa tetap gembira dengan yoyo yang melesat turun naik di tangan. Tanpa sedikit pun berkedip, matahari terus beringsut ke barat. Bayangan kerai payung bergerak ke arah sebaliknya, dan lama-lama wajah Mirta bertatap langsung oleh matahari. Terik yang kembali menyengat kulit muka membuat Mirta terjaga atau siuman. Dan hal pertama yang dirasakan ketika Mirta mencoba duduk adalah rasa dingin yang merambah ke seluruh badan. Mirta menggigil. Bel stasiun berdentang nyaring. Pengumuman berkumandang. Kereta akan segera masuk. Tarsa menggulung yoyonya dan berbalik ke arah Mirta. Kereta datang, Kang. Ayo masuk stasiun. Mirta tak memberi tanggapan. Ia hanya menggoyang-goyangkan kepala untuk mengusir pening. Kang, kereta datang. Ayo masuk. Nanti ketinggalan. Terasa tak sabar diraihnya tangan Mirta. Kere picik ini harus apalagi kalau tidak mengemis kepada para penumpang, pikir Tarsa. Tetapi Tarsa terkejut ketika menyentuh tangan Mirta. Panas. Tarsa juga melihat bibir Mirta yang sangat pucat. Kamu sakit, Kang? Tidak, jawab Mirta lirih. Tarsa ragu. Dirabanya kembali tangan Mirta. Memang panas dan bibir itu memang pucat. Tarsa bertambah ragu. Bila kamu tidak sakit, ayo bangun. Kamu kere kan? Yang namanya kere harus mengemis, bukan? Kali ini aku malas. Tapi uangmu sudah habis dan kita belum makan. Kamu juga belum kasih aku upah. Ya, peralihan hari ini memang sangat sedikit. Itu salahmu. Lu kira kamu tak pandai mengemis. Aku sudah puluhan tahun jadi kere. Sudah puluhan anak jadi penontonku. Tapi baru bersamamu lah aku sering tak dapat duit. Jadi siapa yang tidak becus? Kang, aku sudah membawa kamu kemana-mana. Kamu sudah kuhadapkan ke semua orang, ke semua penumpang. Jadi kalau kamu tak dapat duit, kamu sendiri yang tidak becus kan? Kamu yang punya mata. Seharusnya kamu bisa melihat orang yang biasanya mau kasih recehan. Di depan orang seperti itu, kita harus selalu bertahan. Omong kosong. Bagaimana aku bisa mengenali orang seperti itu? Perhatikan mata mereka. Orang yang suka memberi receh punya mata lain. Nggak mungkin. Orang picek bisa melihat mata orang lain. Sudah aku bilang, aku puluhan tahun jadi pengemis. Kata teman-teman yang melek, mata orang yang suka memberi memang beda. Tidak galak? Betul, itu dia. Dari tadi aku mau bilang begitu, Tarsa. Kamu betul. Mata orang yang suka memberi tidak galak. Mata orang yang suka memberi, kata teman-teman yang baik, enak dipandang. Ya, aku kira betul. Mata orang yang suka memberi memang enak dipandang. Tarsa nyengir. Ada suara gemuruh dan bunyi rem logam yang mengurat telinga.
Kereta masuk. Akan ku cari penumpang yang matanya enak dipandang. Ayo Kang Mirta, kita jalan. Mirta tidak sedikit pun bergerak. Sudah aku bilang kali ini aku malas. Apa kamu lupa kereta yang baru datang? Kereta utama bukan? Kita tidak akan bisa masuk ke seperti itu. Ngemis lewat jendela pun payah. Tunggu saja nanti kereta kelas 3. Tapi kita belum makan, Kang. Percuma ngemis di kereta api utama. Aku sudah berpengalaman. Jadi turutilah apa yang aku bilang. Tunggu saja kereta kelas 3. Tarsa diam, meski hatinya jengkel bukan main. Bukan hanya jengkel kepada Mirta, melainkan juga kepada kata-katanya yang benar belaka. Tarsa ingat, memang sulit mencari orang yang matanya enak dipandang dalam kereta kelas 1. Melalui jendela, ia sering melihat pasang mata di balik kaca tebal itu. Mata yang dingin seperti bambu, mata yang menyesal karena telah tertembuk pada sosok seorang Kiai Picek dan tentunya. Matanya bagi Tarsa membawa kesan dari dunia yang amat jauh. Ada bunyi dari keroyok perut. Tarsa menahan ludah. Ia mencoba melupakan semua dengan yoyonya. Tapi bunyi perutnya makin sering terdengar. Tarsa keluar dari bayangan kerai payung, berjalan tak menentu dan berbalik lagi. Ia ingin mengajak Mirta untung-untungan mengemis kepada penumpang kereta yang baru datang. Tapi dilihatnya Mirta sudah rebah kembali. Tubuhnya menggigil dan terasa panas. Ketika Mirta meraih tangannya, Tarsa memandang orang yang ditentunya itu dengan perasaan campur aduk. Mungkin ia menyesal telah menjemur Mirta terlalu lama demi segelas es limun. Mungkin juga ia jengkel ketika menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari kacung bagi Kiai Picek yang kini menggeletak di tanah di depannya. Kenapa hidupku tergantung hanya kepada Kiai tua yang keropos ke bawah matanya itu? Tarsa menghela nafas. Ah tidak, kamu jangan mati. Kalau kamu mati Kang Mirta, siapa nanti yang akan kutuntun? Siapa nanti yang akan kuantar mencari orang-orang yang punya mata enak dipandang? Peluit lokomotif berbunyi nyaring dan kereta kelas 1 berangkat. Mata-mata sedingin bambu yang datang dari dunia sangat jauh bergerak meninggalkan stasiun. Matahari menderik tajam dari belahan langit barat. Ada pengemis buta terbujur lunglai di bawah pohon kerai payung depan stasiun. Tarsa sungguh menyesal telah memeras habis-habisan lelaki yang meski kere dan buta, satu-satunya orang yang tiap hari memberinya upah. Bahkan Tarsa mulai takut Mirta benar-benar sakit lalu mati. Dalam ketakutannya, Tarsa berpikir bahwa dia lebih baik tidak menyiksa Mirta. Tarsa juga berpikir bahwa sebaiknya ia ikuti saja semua kata Mirta, hanya mengemis di kereta kelas 3. Dalam hati, Tarsa mengaku sebagai pengemis, Mirta sudah sangat berpengalaman. Bel di stasiun kembali berdering. Diumumkan kereta lain akan masuk. Tarsa hafal yang akan tiba adalah kereta kelas 3 dari Surabaya. Ditolehnya Mirta yang masih menggeletak di tanah. Mulut Mirta sangat terluka, bibirnya sangat pucat. Nafasnya pendek-pendek. Ketika diraba, tubuh Mirta masih terasa sangat panas. Kereta masuk dan remnya terasa menggores hati. Perut Tarsa berkeruyuk. Tarsa ingin menggoyang tubuh Mirta, tapi ragu. Maka Tarsa hanya berbisik di telinga laki buta yang tengah tergolek itu. Lirih bisiknya. Kang Mirta, bangun. Kereta api kelas 3 datang. Ayo kita cari orang-orang yang matanya enak dipandang. Tidak ada reaksi apapun dari tubuh orang-orang itu. Matahari makin miring ke barat, namun panasnya masih menyengat. Tarsa gegap, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Mungkin tidak sengaja ketika dia mengulang berbisik di telinga Mirta. Kang, kamu ingin kuantar menemui orang-orang yang matanya enak dipandang, bukan? Hening. Cerpen Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tahari ini menceritakan dua orang pengemis bernama Tarsa dan Mirta. Mirta adalah pengemis yang buta. Mereka berdua meminta belas kasihan dari orang-orang di kereta agar mereka bisa makan untuk memenuhi kehidupan mereka. Sekian cerpen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.